Kalau Anda merasa jenderal, kalau Anda merasa dari Kapolri, tapi Anda takut untuk membela negara, turun Anda dari Polri, turun dari TNI. Mungkin mohon maaf saudara, ini masalah bangsa bukan hoax, ini masalah sudah bahaya. Ada penyerbakan sistematis yang dilakukan oleh klan Ba'ali untuk menguasai Indonesia. Ini bukan hoax, data yang real ada. Dan rakyat harus tahu, dan rakyat harus bergerak, dan rakyat harus membela bangsanya, dan rakyat harus melek semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, amin. Pada tayangan video kita akan mendengarkan bersama-sama salah satu ceramah dari Gus Abbas yang diselenggarakan di Gresik semalam. Dalam ceramah kali ini Gus Abbas sempat diperingatkan dari Kapolres Gresik untuk tidak membahas soal polemik nasab Pak Alawi. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak video berikut ini. Disuntik mati suri oleh klan tertentu yang berasal dari luar Indonesia, tapi Anda melarangnya, alasan Anda apa? Anda ini jadi jenderal pengecut amat. Mosok kalah marang santri sampai. Gila apa? Sekarang saya tanya kepada sampean saya. Apakah saya akan menuruti apa yang dilarang oleh orang-orang yang kecut pengecut membela bangsanya, atau kita teruskan bicara membela bangsa? Kita tidak untuk membenci, tetapi ini bangsa sudah diinjak-injak, ini negara sudah diinjak-injak, dan ini bukan hoax, ini bukan fitnah. Kalau mereka mengatakan menfitnah, itu adalah kelicikan mereka. Ini bukan mengadu domba, tapi dalam rangka menyelamatkan bangsa dan rakyatnya. Kalau mereka mengatakan mengadu domba, itu diantara kelicikan mereka menghadapi keliru. Tidak boleh seperti itu, saudara. Ini subhanallah, bangsa ini sudah dibiarkan terlalu lama. Saya kadang-kadang agak dongkol juga, ada beberapa oknum-oknum Polri dan TNI yang rela menjadi budak dan jokosnya Ba'ali. Bagaimana Anda bisa membela negara kalau Anda mentalitas seperti itu? Betul. Makanya tolong jangan larang rakyat membela negaranya, jangan larang rakyat untuk membicarakan sejarahnya, jangan larang para ulama, para kiai untuk mencerahkan, menyelamatkan rakyat dan bangsanya. Tolong jangan dilarang, karena ini kewajiban daripada para ulama. Betul. Saudara-saudara sekalian, subhanallah, saya itu saudara-saudara sekalian, mohon maaf kalau saya dengan Ki Imaduddin Al-Bandani bicara masalah nasabnya Ba'ali ini, mohon maaf, jangan di framing bahwa saya dengan Ki Imad itu benci kepada Ba'ali. Saya tidak punya benci kepada Ba'ali, saya tidak punya musuh kepada Ba'ali. Tidak, karena saya adalah mentalitas Nahdlatul Ulama, tidak pernah diajari berhenti sama ulama. Jangan suka dibalik-balik Anda, dan Anda dari kepolisian dan dari TNI jangan pengecut. Membela bangsa itu harus tegas, jangan lencang-lencang seperti itu. Ini bangsa perlu pencerahan, ini rakyat ini perlu penyelamatan, ini sejarah lagi perlu dibuka di rakyat. Jangan dibodohi terus. Anda rela bangsa ini bodoh akan sejarahnya, bangsa ini doktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Mereka dibiarkan mendoktrin, mereka dibiarkan menaburi racun di setiap pojok rakyat Indonesia. Tetapi ketika ada ulama yang mencerahkan, menyelamatkan rakyat, Anda larang. Mentalitas apa Anda itu? Turun Anda dari bawah. Jangan sampai Anda itu punya seragam, kemudian kita juga tidak berani menghadapi
punya beda pangkat aja. Yang namanya badan sama kita, darah juga sama mengalir merah. Kalau Anda merasa jenderal, kalau Anda merasa dari Kapolri, tapi Anda takut untuk membela negara, turun Anda dari Polri, turun dari TNI. Mungkin Ramadan. Mohon maaf, saudara. Ini masalah bangsa bukan hoax. Ini masalah sudah bahaya. Ada penyerbakan sistematis yang dilakukan oleh klan Ba'ali untuk menguasai Indonesia. Ini bukan hoax, datanya real ada. Dan rakyat harus tahu, dan rakyat harus bergerak, dan rakyat harus membela bangsanya, dan rakyat harus melek semua, rakyat harus bangun semua. Karena ini adalah bangsa kita, negara-negara kita, sejarah leluhur kita yang dibangun dengan darah, yang dibangun dengan nyawa. Tidak mungkin dipecundangi oleh orang-orang yang tidak benar. Betul. Daripada rakyat Indonesia itu sudah didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditanamkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditanamkan oleh ulama-ulama NU, yang ditanamkan oleh Wali Songo, ditanamkan dengan bersusah payah, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah, mengorbankan segalanya. Dia hancurkan oleh klan Ba'ali dengan racun-racunnya dia benar. Akidahnya yang hancur. Anda sebagai kiai jangan diam. Kadang-kadang kono kiai Jawa Timur sing ambivalen, ngadepi Ba'ali ora wani. Suruh dadi kiai meneh. Pantesan bojo ora wani, lawan Ba'ali ora wani. Biasanya kiai model kayak gue biasanya apa bermat bojone mung siji dian. Gak wani. Itu rasanya populasi. Akidah ini hancur kiai. Bagaimana mungkin dia hancur? Kalian buka ibadah secara nyata. Saya dengan iman, saya dengan iman dan ulama yang sadar akan itu semua. Dibuka manuskripnya, dibuka datanya dan kitab-kitabnya. Dan Anda sekarang sudah tahu semua diterapkan di Indonesia menghancurkan akidah. Bagaimana saudara-saudara sekalian? Ada seorang doktrin Oknum Habib. Saya bicara Oknum Habib. Artinya bukan Habib semuanya. Jadi ente Habib yang benar, tidak usah terjijik, tidak usah tersinggung. Kalau ente itu tersinggung berarti ente sama-sama tidak benar. Bila mudah, saudara-saudara sekalian, di framing apa? Katanya ada seorang Habib bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur orang masuk surga. Bahwasanya Allah kalau seandainya mau memasukkan surga kepada seseorang, izin dulu sama Habib ini. Berarti artinya otoritas Habib ini lebih besar daripada Allah. Berarti pemilik surga ini Habib bukan Allah. Berarti makom kedudukan derajat Allah di bawah Habib. Ini ada pengurusan akidah yang segera harus diberesin. Dan ini dari hamba ini. Ini dari Ba'ali. Saya harus mengatakan dari Ba'ali. Kenapa uangnya katanya dari Ba'ali? Kalau seumpama saya bilang itu bukan dari Ba'ali, nyatanya dari Ba'ali, bohong saya mulai. Dan rakyat harus tahu, dan kalian harus melek. Betul-betul. Poros jelek orang poros 10 tahun. Rusak ini akidahnya, rusak saudara. Masya Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur malaikat. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di dalam kitab Sahihul Bukhari meriwayatkan Kanjeng Nabi pada waktu di akhirat nanti, Kanjeng Nabi mengatakan nanti di akhirat itu malaikat Malik berkata sama saya, ya Rasulullah, itu ada umatmu satu orang ada di neraka. Rasulullah menangis kaget. Kata Rasulullah mengatakan, ya Malik, tolong keluarkan umat saya dari neraka. Tolong keluarkan umat saya dari neraka. Rasulullah sampai menangis. Minta sama Imam Malik supaya Imam Malik mengeluarkan umatnya Rasulullah dari api neraka. Apa jawabnya Imam Malik? Kata Imam Malik, ya Rasulullah,
kalau itu perintahnya panjenengan, mohon maaf masih belum bisa dilakukan, karena kami adalah bangsa-bangsa yang diciptakan oleh Allah, yaf'aluna ma yu'marun, melakukan sesuatu apabila diperintahkan oleh Allah, kecuali kalau Allah yang memerintahkan maka akan aku lakukan. Tapi kalau hanya engkau yang memerintahkan, mohon maaf ya Rasulullah, belum bisa aku laksanakan. Rasulullah afdalul anbiya'i wal mursalin, Rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa afdalul makhluqat ala itlaq, makhluk yang paling mulia kedudukan derajat tadi apa di depan Allah. Itu malaikat Malik diperintah oleh Rasulullah, Rasulullah memerintah malaikat Malik, malaikat Malik dia jawabnya, mohon maaf ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan masih belum bisa dilakukan. Rasulullah saja tidak bisa ngatur malaikat, ini katanya ada oknum habib bisa ngatur malaikat, berarti artinya ada kedua seseorang yang kedudukannya di atas Rasulullah, itu para habib. Ini sesat, saudara-saudara. Kadang-kadang yang jadi orang Madura main telan-telan aja orang Madura. Tahu habibnya kayak gitu, telan aja. Jadi hilang efek Maduraan ya. Betul betul. Betul betul. Muhammad tahu kan? Gak apa-apa Muhammad. Ngaku nang kene burung di Kalimantan ya Muhammad kok. Ini biasanya Gus Jami ini aku dapat biasanya juga imam pakai tiga halaman amal. Aku jatuh terus ini gak enak gak saling kayak ini yang Jawa Timur ya. Wah siapa bro? Ini sesat yang saya harus katakan. Wahai orang NU, wahai rakyat Indonesia seluruh Sabang sampai Merauke, ini adalah penyesatan akibat seorang penuh. Dan aku orang ngomong salah Gustavo bentuknya aku. Daripada aku dibentuk dari Gustavo, lebih aku kenut dari Kapolres dari Tatan Ramil. Paham boleh? Ini proses subhanallah, ini sudah tidak benar. Kita semua tahu bahwasanya ada topi-topi daripada Bang Andi yang sangat menyesatkan, yang memang diamannya juga sudah banyak yang protes bahwa Bang Andi itu suka dikabrus. Allahu Akbar. Pengikutnya banyaknya dari Indonesia dan Malaysia. Sekarang sadar melek kupingnya bolong apa boten, bolong apa boten, gimana kan? Lah ini kurang terus debat. Ini saya harus bicara semacam itu karena ini kebenaran dan karena tidak harus disikapi secara serius oleh seluruh rakyat Indonesia. Napa sebab ini berbahaya bagi agama dan bangsa kita. Sebetulnya yang paling bicara semacam ini adalah Pak Kapolres bukan Pak Ganti. Betul. Sanes kiai ini, dulu kiai urusan ngaji kok. Gimana? Nyuwun sewu, kula kritik Kapolres sampean. Ojo sakit hati, sudah kula biasa yang NU biasa saling kritik mengkritik. Gimana kemudian? Paham kemudian? Ini sangat berbahaya. Sampai tahu sumpah tuh ada beberapa pidato daripada oknum habib seolah benar. Ngomongin di apa? Katanya bahasanya bisa mi'raj kepada Allah 70 kali. Sedangkan Rasulullah dibuka kitab Siratun Nabawiyah Imam Ibnu Hisham, Siratun Nabawiyah Imam Ibnu Hisham, Siratun Nabawiyah Imam Mubarakuri mengatakan Kanjeng Nabi selama hidupnya mi'raj cuma 1 kali. Jadi kalau saudara ada oknum habib itu bisa mi'raj 70 kali, artinya menanamkan doktrin racun kepada orang Jawa Timur bahwa habib lebih hebat daripada Kanjeng Nabi. Sesat di Jawa Timur, sesat. Anda harus berani. Kalau Anda nggak berani, rusak Anda semua mental. Kalau Anda nggak berani, Anda rusak semua disuruh akidahnya. Betul.
syariat orang seterusnya. Ini sudah nggak benar. Syariat bisa hancur saudara, syariatnya. Nopo sebagai para syariat seterusnya bangun. Ada di antaranya. Katanya kalau seumpama di antara klan Bahawi ini, kalau seumpama tidak sholat, kalau seumpama dia mabuk, kalau dia berzina, katanya tidak apa-apa karena makhluk yang disucikan oleh Allah. Ini jelas tidak benar. Ada yang mengatakan lagi, katanya ada orang yang ikut kepada Habib, kemudian saudara-saudara sekalian, ada yang ikut kepada Habib, ternyata orang itu meninggal. Begitu meninggal, katanya Habib yang menyelipkan kertas di kepalanya, diselipkan di kepalanya kertas. Tolong, wahai fulan, saya tahu kamu tidak pernah sholat, saya tahu kamu tidak pernah puasa, karena saya tahu kamu itu sering mabuk, tapi yang saya tahu kamu itu cinta kepada habaib. Jadi kalau sudah masuk di surga, tolong sampaikan surat saya kepada muka rakir dan kamu masuk surga tanpa hisab. Apa ini enggak? Apa ini enggak itu? Apakah ini tidak merusak syariat? Merusak syariat atau betul? Merusak syariat atau betul? Akhirnya orang tidak putus sholat, akhirnya orang tidak putus zakat, akhirnya orang tidak perlu puasa, tidak perlu puasa, mabuk teler, gak apa-apa, yang penting kita hadir masuk surga. Ini adalah penyesatan dalam syariat sholat benar. Paham? Oke, sini kepolisiannya uring-uringan mawar. Saya harap nanti di masa yang akan datang komandan Anda. Oke sahabat semuanya, semoga ceramah Gus Abbas kali ini bisa menyadarkan kita sebagai orang pribumi untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi statement dari golongan Pahlawi. Untuk video kita kali ini cukup sekian dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.